Halo, selamat malam para mahasiswa TTDA dan mahasiswa TUDA dari Teknik Industri BOL. Selamat malam, Selamat malam, Pak. Mbak. Malam. Baik, kemudian saya share. Ini share-nya enak, karena online enak. Anda tahu pasti lihat nih. Share-nya udah kelihatan belum PPT? Halo? Sudah terlihat, Pak. Sudah, oke. Baik, kita masuk. Nomor 1. Karena waktunya agak terbatas ini. Tentukan nilai integral tak wajar. Ya, integral tak wajar. Oh ya, terangkan dulu. Integral tak wajar itu apa? Jadi integral ya tak wajar itu batasannya adalah ya integral tertentu ada batasnya min tak hingga sampai plus tak hingga, ada dari min tak hingga sampai 0, ada dari 0 sampai plus tak hingga. Nah, ini integral tak wajar semua. Ya, ini contoh dari integral tak wajar. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Iya, Jelas, Pak. Pak. Nah, kalau bentuk ini nanti harus diubah. Ini berubah menjadi limit P menuju. Nah, misalnya menuju tak hingga, maka sini adalah min P sampai plus P. Enak yang ini. Terus yang ini menjadi limit P menuju tak hingga dari min P sampai 0. Ya, bisa min P sampai 0. Terus yang ini, ya yang ini adalah limit P menuju tak hingga dari 0 sampai P. Ya. Jadi berubah tak hingganya jadi P. Tak hingganya di sini, P-nya di sini. Sudah jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sudah, kita lihat sini. Tentukan nilai integral tak wajar ya. Integral tak wajar. Tak wajar. Jadi kalau ada integral 0 tak hingga, 0 sampai tak hingga, plus tak hingga ya, dx per x kuadrat tambah 9, ini sama dengan, ini diubah menjadi limit, boleh P ya, P menuju tak hingga, 0 tak hingga jadi 0 P. Tahu maksudnya? Kalau limit ini hilangkan, P-nya diganti tak hingga, itu maksudnya. Ya. Nah, ini dx per 9-nya letak di mana? Di depan atau di belakang nih? Kalau lihat bentuknya, bentuk apa nih? Bentuknya adalah untuk gini lah, integral dx per a kuadrat ditambah x kuadrat. Ada nggak? Ada bentuk ini kan? Ada, Pak. Ya, Ada, integral Pak. dx per a kuadrat tambah x kuadrat adalah seper a arkus ya. Seper a arkus tangen x per a tambah c. Ini tak tentu ya. Kalau tertentu tambah c ini hilang ya. Ada seper a-nya ya. Hati ini ada seper a-nya. Jadi ini harus kita ubah menjadi 9 ditambah x kuadrat dibalik ya. Dan 9-nya harus dijadikan berapa kuadrat? Jadi limit P menuju tak hingga integral 0P dx per, ya, kalau U ini du per A kuadrat tambah U kuadrat sama ya. Yang ini tetap. Nah, 9 ini berapa kuadrat? 3 kuadrat. 3 kuadrat. Enak. Nah, sesuai Iya. rumusnya tadi kan integral dx per A kuadrat tambah S kuadrat apa tadi? Mana nih? Integral dx per A kuadrat tambah S kuadrat atau du per A kuadrat tambah U kuadrat adalah seper A akus tangan U per A. Jadi X-nya bisa U atau X ya. Jelas ya, kalau U per A, kalau X per. Kalau Z, dz per A kuadrat tambah Z kuadrat ya seper A akus tangan Z per A tambah C. Kalau ini X-nya adalah Z. Atau U, ya U per A. Jadi rumusnya adalah seper A akus tangan X per A tambah C. Jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Saya ada kasih gitu nggak ya? Video yang sebetulnya bisa tonton yang apa, atau bisa juga yang lebih lengkapnya yang sengaja di reguler gitu. Ya. Jadi ini menjadi
sama dengan A-nya berapa sini? Ini A-nya ya. A-nya 3. Biasanya rumusnya itu baru 1/A ya, 1/A arkus tangen X/A ya. Tambah C ada sini kan agak batas 0P. Nah, batasan sini. Jadi 1/A-nya berapa? 3 arkus tangen X/A. A-nya 3. A-nya 3 tambah C. Tambah C agak batas 0P. Seperti ini. Nah, itu. Ini kok hilang? Oh, ini. Draw. Angka 3-nya kurang bagus. Ubah. Terus 3 yang jelas nih. Nah, sampai sini jelas? Jelas, Halo? Pak. Ya, ini integral tak wajar ya. Jadi hasilnya adalah 1/3 arkus ya, arkus apa? Sudut pusat dari tangan yang harganya X/3 dengan harga batas 0P. Yang kita ganti 0P ini X-nya. Ya. Yang kita ganti adalah X-nya yang kita ganti ya. X-nya yang kita ganti. Jadi ini hasilnya berapa? 1/3 arkus kasih kurung tangan. Masukkan harga pertama ini P/3 gitu. Dikurang limitnya tadi kelupaan ya. Ya, limitnya masih ada ya harusnya ya. Halo? Iya, Sini Pak. harus ada limitnya, ada limitnya nih. Aduh, sayang. Ini harus ada limit di sini. Limit P menuju tak hingga ya. Sini juga limit P menuju tak hingga ya. Kasih kurung gini boleh. Kalau mau dikurung boleh nih. Gini. Nah. Ya. Ini kurang bagus kan. Jadi ini sama dengan nih limit P menuju tak hingga gini. Ini ada limitnya juga. Jadi limitnya harus ditulis ya. Salah nih. Limitnya harus ditulis. Ini limit P menuju tak hingga. Ini juga limit P menuju tak hingga. Nah, kita masukkan nih. 1/3 arkus tangan X batas atas P. Masukkan ini P ya. Dikurang arkus tangan X batas bawahnya 0/3. Jadi saya kasih kuning ya. Yang kita ganti itu maaf jadi flu batuk. X batas atasnya P, X bawahnya 0. Paham nggak maksudnya? Yang kita ganti kan 0P kan. 0 batas bawah, P batas atas. Jadi sepertiganya tak di depan. Gitu ya. Arkus tangan X batas atasnya P. Arkus tangan P/3 kurang arkus tangan batas bawahnya X-nya 0, 0/3. Sampai sini ngerti nih. Oke. Nah, kita teruskan. 1/3-nya boleh, kalau letak di depan boleh 1/3 dari limit P menuju tak hingga dari gitu. Arkus tangan. Nah, P-nya diganti dengan P-nya diganti apa nih? P kan menuju tak hingga. Berarti P-nya kita ganti dengan tak hingga ya. Tak hingga per 3. Dikurang limit. Jadi limit A kurang B kan limit A dikurang limit B ya gitu ya. P menuju tak hingga dari arkus tangan dari, nah 0/3 berapa? 0 kan? 0. Ya. Arkus tangan 0 berapa? 0. Arkus tangan 0, 0 ya. Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa arkus tangan 0? Tangan 0 berapa? Tangan 0 derajat adalah tangan 0 radian. Sama dengan berapa? Tangan 0 radian berapa? 0 kan? 0, Pak.
Ya, tangan 0, 0. Nah, 0 ini adalah sudut pusat, apa tuh, arkus ya. Sudut pusat, arkus, dari tangan yang harganya 0. Jadi, arkus tangan 0, nilainya 0. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Jelas ya? Ini arkus tangan 0 adalah 0. Oke, nanti tangan lagi. Tangan berapa sama dengan taingga? Ada yang tahu? Tangan berapa sama dengan taingga? Tangan 90 90 derajat. Nah, Anda tahu 90 derajat itu berapa radian? Pi per 2 enggak? Kenapa pi per 2? Pi itu 180. 180 derajat bagi 2 kan 90 kan? Halo? Iya, Pak. Pi itu kan 180 derajat. Jadi kalau pi per 2 berapa? 180 derajat dibagi 2. 90, Pak. 90 derajat. Jadi 90 derajat ada pi per 2. Sehingga sudut pi per 2, sudut pi per 2 ini apa? Sudut pusat, itu arkus, dari tangan yang harganya taingga. Jadi dapat lagi hubungan ini. Pi per 2 itu adalah arkus tangan taingga. Sudah jelas? Jadi arkus tangan 0, 0. Arkus tangan taingga pi per 2. Ini kita ganti di sini. Ya, kita ganti. Kita ganti sini, ini jadinya warnanya merah saya. Ini jadinya ini taingga ya. Kalau mau tulis juga boleh, sini artinya sama dengan apa? Sama dengan sepertiga limit arkus ya. Limit P menuju taingga dari arkus tangan. Nah, taingga bagi 3, taingga enggak? Halo? Mau dikurung boleh ya. Arkus tangan taingga dikurang limit P menuju taingga dari arkus tangan berapa? 0. 0 bagi 3 tadi ya, 0 ya. 0 bagi 3, 0. Nah, arkus tangan 0 ini adalah si merah itu. Arkus tangan 0 ARC adalah 0. Ini nilainya berapa? Taingga ada jawabnya pi per 2, ya enggak? Halo? Iya, Pak. Sehingga hasilnya itu adalah sepertiga dari, nah, limit dari konstan pi per 2 kan? Pi per 2 dikurang limit dari 0, 0. Ya. Limit konstan ya. Limit C, limit konstan. Jadi kalau pi per 2 ini konstan, limit pi per 2, limit 0, 0. Nah, 0 hilang kan? Tinggallah sepertiga kali pi per 2. Berapa tuh? Hasilnya pi kali 1. Pi 3, penyebutnya 3 kali 2, 6. 6. Jawabnya pi per 6. Sudah jelas sampai situ? Halo. Jelas, Pak. Ada pertanyaan dulu? Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau ada, kita teruskan lagi. Ada nonton juga video-video sebelumnya ya. Hitunglah luas daerah ya. Luas area itu luas daerah yang dibatasi oleh kurvanya Y dengan akar X dan X plus Y. Sama dengan X tambah Y sama dengan 12. Kalau Y sama dengan akar X itu adalah apa? Y kuadrat sama dengan X. Ya, kalau dikuadratkan nih Y kuadrat sama akar X. Tapi itu artinya ya ada atas ada bawah. Kalau ini atas ya, ini positif kan. Jadi kalau kita lihat yang tadi dia di sini. Kalau Y sama dengan akar X Anda kuadratkan pangkat 2 kan, berarti ini Y kuadrat adalah akar X pangkat 2, maka Y kuadrat adalah X, sehingga Y adalah plus minus akar X. Nah, jadi ada 2 aja. Ada 2. Ada yang plus, ada yang min. Padahal ya, ini ada yang plus saja kan. Plus artinya yang ada di atas. Jadi kalau kurvanya gini, yang ada di atas tuh ini yang di atas, ini yang Y sama dengan plus akar X. Yang bawah, ini yang Y sama dengan min akar X. Paham maksudnya? Halo?
Iya, Pak. Paham, Pak. Yang atas ini sumbu X sumbu Y. Yang atas ini yang Y sama plus akar X. Yang bawah Y sama min akar X. Jadi kalau yang plus itu yang atas. Yang min nggak ada. Ya. Kan yang minta yang jawabannya kan ini tadi ya. Nih. Berarti yang atas. Nah, supaya mudah gimana nih? Kalau Y sama dengan akar X, kita ambil X-nya sama dengan 0, Y berapa? Y adalah akar 0, 0. Berarti 0,0. Sini enggak? Kalau X bilangan akar ya. Y X sama dengan 1, Y berapa? Akar 1, 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Terus kalau jangan dua yang bilangan kuadrat. Setelah 1, 2 kuadrat berapa? 4. Maka Y adalah akar 4 berapa? 2. Bilangan kuadrat lagi. 3 kuadrat 9 ya. Y adalah akar 9. Akar 9 3. Jadi kalau X-nya 1, Y 1. Ini titiknya. Kalau X-nya 4, ini 4, Y-nya 2. Kalau X, Y-nya 2. Ini kan. Terus kalau X-nya apa? 9, Y-nya 3. Ya, ini. Jadi grafiknya itu yang mana? Ya, saya kasih warna hijau misalnya. Di grafik itu melalui ini kan. Melalui ini. Sorry. Jadi grafiknya itu melalui ini gitu. Yang hijau itu paham nggak? Halo, paham, Pak. ya. Yang hijau itu ya. Ini yang grafiknya adalah Y sama dengan akar X. Nah, yang ini yang mana nih? Anda tahu nih? Kalau X tambah Y 12, gini ya. X tambah Y sama dengan 12. 12 ini jadikan 1. Artinya apa tuh? Berarti X dibagi 12, Y dibagi 12, sama dengan 12 bagi 12, 1 enggak? 1, Pak. Semua bagi 12. Berarti X per 12 tambah Y per 12 sama dengan 1. Nah, ini namanya persamaan segmen garis. Anda pernah tahu ada persamaan segmen garis? Halo? Terang lagi. Jadi kalau ada gini ya, sembarangan gini, misalnya tuh ini ada garis gini. Ini 0, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini miring gambarnya. Sumbu X yang dipotong, ya, sumbu X yang dipotong adalah ini adalah A, dan sumbu Y yang dipotong adalah B. Bisa plus, bisa min ya. Ini plus A, ini plus B. Gini, ini siku-siku sini kan. Nah, ini namanya persamaan segmen garis AB. Namanya AB. Persamaan segmen garis AB. Persamaan segmen garis AB. Garis AB adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Anda tahu datang rumusin dari mana? Penerapan nih di program linear biasanya. Halo? Yang kita cari itu ini ya, ini persamaannya gitu. Bisa sama panjang, bisa berbeda ya, sama. Jadi ini kalau ini titiknya di sini A, ini absisnya A, ini koordinatnya berapa sini? A,0 enggak? Halo? Iya, Pak. Kalau ordinatnya di B, ini titiknya berapa sini? Di sumbu Y X0. Y-nya panjangnya B. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau ini Anda masukkan ke dalam persamaan garis yang melalui 2 titik, ini kita mau cari ini, dapatnya ini, yang saya kotak ini.
Ini yang namakan persamaan semen garis AB. Datangnya benar nggak? Kita coba lihat. Persamaan garis lurus atau linier ya. Garis linier melalui titik A, A,0 ya, titik A,0 dan titik A,0 ya, A,0 dan titik B 0,B. Nah, adalah rumus persamaan garis melalui titik apa? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Betul nggak ini? Halo? Betul, Persamaan Pak. garis melalui dua titik ya. Ini Anda pelajari mana dulu? Di SMP atau di SMA? SMA ya saya. Jadi Y dikurang Y1-nya berapa sih? Oh ya, ini titik ini kita namakan X1, Y1. Ini X2, Y2 ya. X2, Y2, ini X1, Y1. Jadi Y dikurang Y1-nya berapa sih? 0. Per Y2-nya berapa sih? Y2-nya. Y2-nya adalah B. Jadi B kurang 0. X dikurang X1-nya berapa sih? A ya. A per X2-nya berapa sini? X2-nya 0 ya. Halo? Ini 2-nya mungkin bingung. Iya, 0, Pak. X2-nya 0. Ini Y2. X2-nya 0. Dikurang A. Apa yang terjadi? Coba lihat di sini. Y kurang 0, Y. B kurang 0, B. Terus ini X dibagi min A ditambah min A dibagi min A. Betul enggak? Min A dibagi min A. Jadi Y per B sama dengan ini plus bagi min X per A tambah min A bagi min A per 1 enggak? Nah, yang min ini dipindahkan ke ruas kiri. Jadi X per A ditambah Y per B. Ya, Y per B sama dengan 1. Ini yang disebut persamaan segmen garis AB yang di atas tuh. Anda lihat. Benar enggak? Datang dari sana. Halo. Ya ini enggak perlu, ya Anda tahu datang dari sudah. Saya enggak uji ini ya. Sudah paham enggak Mas? Paham, Pak. Nah, ini yang banyak dipakai di pemrograman linier, ya, program linier. Ingat dari SMA Anda belajar, saya punya tepung sekian kilogram, kemudian punya mentega sekian gram diaduk, bikin roti jenis pertama dan roti jenis kedua, ada nggak? Ya, itu yang disebut program linier, ya. Oke, kalau udah dapat ini, nah ini yang sebetulnya tadi kita gambarkan, ya. Berarti ini A, X per A. A-nya 12. Ini apa nih? B-nya 12 juga. Nah ini A-nya nih. Ini A-nya. A-nya 12. Ini juga. Ini artinya apa sih ini? Ini adalah B-nya. B-nya juga 12. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, persamaan garis ini tadi apa? X tambah Y sama dengan 12. Ya kan? Ini soalnya ini. X tambah Y sama 12. Dari sini. Berarti kalau cari Y-nya, Y berapa? Y adalah 12 dikurang X. Ya, nah. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nah, pertanyaannya apa? Hitunglah luas area yang dibatasi oleh kurva ini dan garis X plus Y sama ya. Garis dan garis yang ditanya itu garis ini dengan ini kan? Ya kan? Garis ini sampai sini nah nih. Ini deh nih, di sini. Jadi kalau kita gambarkan biru ya, itu kasih biru. Nah, ini luas daerahnya itu ini dibatasi oleh kurva ini ya, dan dua kurva ini dan sumbu X. Nah, sumbu X yang bawah nih. Ya, sumbu X yang ini kan, ini sumbu X di sini. Halo, sudah jelas sampai sini? Sumbu X-nya yang kecil kuning di bawah sini ya.
Di sini. Ini sumbu X. Ini yang garis yang ini yang mewakili garis apa? Ini panjang kan? X plus Y sama dengan 12. Yang hijau ini apa? Hijau ini adalah Y sama dengan akar X. Jadi tiga dibatasi kan oleh Y sama dengan akar X plus Y 12, dan sumbu X. Sumbu X itu yang Y sama dengan 0 ya. Sumbu X Y sama dengan 0 ya. Sampai sini jelas? Jelas, Halo? Pak. Nah, untuk mencari luas daerah ini ada dua cara. Ada dua cara ya. Cara pertama adalah, kalau kita lihat, cara pertama, ada dua cara. Cara pertama, bisa kita lihat dari ini. Kalau Anda lihat tanda sumbu Y, kalau lihat dari sini ya, lihat dari sini, yang atas mana? Yang atas ini ya, Y adalah 12 kurang X, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang bawah adalah Y sama dengan akar X. Tapi ini terbalik ya, sorry. Harusnya terbalik. Jadi harus X ya. Maaf, ini ada apa? Kalau tak ada sumbu X lebih gampang, boleh gak ya? Sama. Ada dua cara. Kalau ini langsung, kalau itu tidak langsung ya. Jadi ini tadi ini bukan. Kalau tak ada sumbu Y, ada rumusnya apa tuh? Kalau dua kurva yang potongan, luasnya adalah integral dari X atas ini kita lihat dari sini ya. Kita lihatnya dari sini, arah sini. Atasnya ini apa nih? Dari sini kita dapatkan apa? Kalau cari X berapa nih? X sama dengan 12 kurang Y. Nah. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, kemudian ini X berapa? Ini boleh kita cari di sini, misalnya dari apa? Y adalah akar X dipangkat 2 kan, hasilnya apa? Y kuadrat adalah X. Nah, iya kan? Berarti sini kalau kita balik X sama dengan X, kita balik jadi apa? X sama dengan Y kuadrat enggak? Kalau Y dengan akar X dipangkat 2 kan, Y pangkat 2, akar X pangkat 2 kan X. Kita mau bikin dulu nih, akar X kurung pangkat 2. Berarti Y pangkat 2 adalah X. Atau dibalik, X adalah Y kuadrat. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, yang atasnya mana? Yang atas ini kita namakan, kalau lihat dari sini ya, dari kiri ke kanan. Kita putar ini harusnya ini. Lihatnya dari arah sini. Berarti yang atas adalah X1, bisa X2 ya. Ini namakan X2, boleh ini X1, terserah. Terbalik boleh. Atas kurang bawah ya. Yang kita lihat di sini, yang bawah yang sumbu Y ini. Ya. Jadi luasnya adalah apa? X2 kurang X1. Sudah paham? Ya benar, mutar. Kepala Anda mesti 90 derajat nih, lihatnya gitu. Yang atas adalah apa nih? X adalah 12 kurang Y, itu X2. Yang bawah adalah yang lengkung ini. Apa namanya? Parabol ya. Y sama akar X, supaya hilang akarnya dipangkat 2 kan, mencari X ya. Y kuadrat, akar X pangkat 2 X, jadi X adalah Y kuadrat, itu adalah sebagai apa? Kurva yang bawah. Jadi atas kurang bawah ya. Sudah nangkap enggak? Batas Y-nya di sini dari mana nih? Dari 0, ini kan 0 sini. Sampai 3, betul enggak? Kan batasnya ini 3 di sini. Tuh. Sampai 3 kan? Bisa dipahami? Halo? Nah, baru kita hitung luasnya. Berapa luas daerah? Luas area. Luas areanya adalah integral. Nah, tidak ada sumbu Y ini. Ini tidak ada sumbu Y. Tidak ada sumbu Y, batasnya di, kita lihat nih batas Y di sumbu X ini adalah Y0. Betul enggak? Ini Y sama dengan 0. Di sini Y sama dengan 3 enggak?
Halo? Batasnya ini Iya, Pak. Y sama dengan 0, sumbu X. Di 3 berarti Y sama dengan 3. Berarti batasnya dari sini Y dari 0 sampai 3. Rumusnya apa tadi? X yang atas, X2 dikurang yang bawah, X1 kurung D. Ini terhadap sumbu Y ya. Sekali lagi ini terhadap sumbu Y. Paham? Halo? Paham, Pak. Nah, baru ini integral Y dari 0 sampai 3. Berapa X2-nya? Tuh lihat sini. X2-nya berapa sini? X2-nya sama dengan 12 kurang Y kan? Dari X tambah Y 12. Berarti X adalah Y-nya pindah ke sini. 12 kurang Y. Jadi berarti 12 kurang Y dikurangi X1-nya. X1-nya adalah yang ini. Ini X1-nya ini. X1-nya adalah Y kuadrat ya. X1-nya adalah Y kuadrat. Kurung DY. Nah, kita selesaikan nih. Integral 03 buka kurung 12 kurang Y kurang Y kuadrat, sorry ini. Y kuadrat. Bukan Y2. Y kuadrat kan? Ya, Pak. Jadi 12 kurang Y kuadrat kurung DY. Nah, kita selesaikan. Integral dari 12 DY apa? Atau nama pecah satu juga boleh, terserah. Kalau langsung di 12 integral 12 DY atau yang mau bikin nih 03 DY min integral 03 Y DY min integral 03 Y kuadrat DY. Boleh dipecah jadi 3. Oke. Ini integral 12 integral DY Y min integral Y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1. Ingat enggak N-nya 1 kan? Y pangkat N plus 1 ya enggak? 1/N plus 1 Y pangkat N plus 1. N-nya 1. Y pangkat 1 enggak sini? Halo? Ya, Udah Pak. ditulis Iya. ya. Iya, Pak. Nah, dikurang ini Y pangkat 2 kan? Apa nih? 1/N plus 1 Y pangkat N plus 1. Agak batas 0,3. Nah, kita selesaikan nih 12Y min setengah Y pangkat 2 dikurang 1/3 Y pangkat 3. Agak batas 0,3. Nah, ini caranya ada 2. Apakah masukkan 3 dulu semuanya, kurung, dikurangi, masukkan 0 semuanya, boleh gak? Atau boleh gak begini, 12 sekali Y batas atas 3, Y kurang Y. Y batas atas 3 dikurang batas bawah 0. Y batas atas 3 dikurang Y batas bawah 0. Min setengah kali Y kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah adalah 0 kuadrat, boleh gak? 1/3 kali Y pangkat 3. Y pangkat 3 batas atas 3 pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Nah, Anda tahu 0 itu bisa dihilangkan, betul enggak? 0 hilang, ini hilang, betul enggak? 0 dihilangkan aja, enggak usah dilihat, ya kan? Tinggal apa nih? 12 kali 3 berapa? 36. Ini 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali setengah, 1/2, 92 ya? Dikurang 3 pangkat 3, 27/3. Jelas sampai situ? Halo? Jelas, Pak. Oh, ini bisa dicoret ya. 27/3. Jadi ini adalah 36 kurang 4,5 kurang 27 kurang bagi 3 9 ya. Nah, 36 kurang 9 berapa? 16 kurang 9 7 27 ya. 27, Pak. 27 kurang 4,5 berapa? Ini pinjam 1 tinggal 26, ya kan? 26. Benar enggak? 221/2, Pak. Nah, ya. Jadi 1 kurang setengah kan setengah. Pinjam 1, 27 pinjam 1 tinggal 26. 26 kurang 4 berapa? 22. Biasanya 22,5. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini modelnya ini adalah kita langsung tak ada sumbu Y ya. Bisa enggak tak ada sumbu X? Saya tanya. Bisa. Dan sumbu Y juga bisa. Ya. Ini terhadap sumbu, ini tadi saya bilang kan terhadap sumbu Y ya. Ini tadi terhadap
ya, terhadap sumbu Y ini. Terhadap sumbu Y ini dihitungnya. Nah, sekarang kalau kita mau terhadap sumbu X gimana? Nah, ini contohnya sama juga tadi. Kita gambarkan tadi yang itu. Misalnya yang ini tadi 1,1 sini, terus ini 4,2, terus 9,3. Jadi kalau kita gambar 0,0 gitu ya, sama gambarnya sama. Ini harusnya mulus nih. Ya. Oke, tadi ini adalah X tambah Y sama dengan 12. Ini tadi apa? Y sama dengan akar X. Nah, saya kasih warna. Warna biru tadi ya. Ini warna biru. Luasnya ini. Yang kasih warna biru ini luas birunya berapa? Nah, ini bisa kita bagi atas dua bagian. Yang sampai batas ini luas 1. Ini luas 2. Nanti luas 1 tambah luas 2. Betul enggak? Halo? Terhadap sumbu X. Iya. Terhadap sumbu X berarti yang hijau ini terhadap sumbu X. Nanti yang miring ini terhadap sumbu X. Karena terhadap sumbu X berarti ini Y-nya kita cari ini Y-nya. Berapa Y? Berarti sini Y sama dengan 12 kurang X enggak? Halo? Ini Y juga. Sudah. Iya, Pak. Mungkin lebih mudah ini mungkin ya. Kita lihat lebih mudah enggak? Contoh. Ini terhadap apa? Terhadap sumbu X. Maka luas apa? Area sama dengan luas 1 ditambah luas 2 enggak? Luas 1 tambah luas 2. Betul kan? Nah, luas 1 sama dengan apa? Luas 1 sama dengan integral. Batasnya dari mana nih? Dari 0 sampai 9. Betul enggak? Dari 0 sampai 9. Luas 1. Dari 0 sampai 9. Terus Y dx. Ini kita namakan Y1 ya. Y1 dx. Ada X kan. Tambah. Kemudian yang kedua luas 2 itu apa? Dari 9 sampai 12 enggak? Kita lihat batasnya kan beda-beda nih. Ini 0 sampai 9. Ini 9 sampai 12 kan? Halo? Iya, Pak. Ya. Jadi 0 sampai 9. Yang hijau ini kita hitung terhadap sumbu X. Berarti Y1-nya adalah akar X. Kalau yang luas 2 apa? Dari 9 batas 9 sampai 12. Ya, 9 sampai 12. Tetapi Y-nya dari sini X tambah Y 12. Y-nya kita cari Y-nya 12 X. Sehingga sini Y2 dx. Ya kan? Ini kan harus membayar kan Y dx. Mungkin Anda lupa ya. Saya tunjuk. Kalau menghitung ini adalah suatu kurva. Misalnya begini. Kalau terhadap sumbu X. Ini batasnya A dan B. Ini sumbu Y. Berapa luas ini? Berapa luas biru ini? Halo? Luasnya sama dengan apa nih? Integral batasnya AB. Ini Y sama dengan fungsi X enggak? Y adalah fungsi X. Y dx. Betul enggak? Kalau Y1 ya berarti ini Y1. Terus kalau terhadap sumbu Y, nah ini yang tadi itu. Misalnya ada kurvanya begini. Terhadap sumbu Y. Sini Y sama dengan P. Y sama dengan Q. Sumbu Y ini sumbu X. Nah, batas ini berapa? Misalnya ini saya kasih kuning mana? Ya, ini kuning. Ini beda ya. Nah, ini terhadap sumbu X nih.
Ya, ini terhadap sumbu X. Nah, sekarang ini apa luasnya berapa nih? Ini Y tadi adalah fungsi X, diubah menjadi X adalah fungsi Y. Gitu. Diubah ya. Seperti mencari inverse, diubah. Jadi Y fungsi X adalah fungsi Y. Sehingga luasnya, batasnya ini. Kalau ini X-nya, batasnya sumbu X, ini sumbu Y. P sampai Q. Ya, P sampai Q. Terus ini apa? X dy. X dy. Jadi ini kan X nih. Ini X. Kalau sini Y. Halo. Jelas nggak bahasa ini? Jelas, Bapak. Yes, Pak. Ya, ini pelajaran di SMA udah ada atau di SMK. Nah, ini yang disebut terhadap sumbu Y ya. Yang pertama tadi terhadap sumbu Y. Tapi ini satu kurva. Kalau tadi dua kurva kan berpotongan. Nah, kalau sumbu X ini tadi dua daerah berbeda. Modelnya kayak gini. Makanya yang pertama nama Y1, yang kedua nama Y2 ini. Ini yang terhadap sumbu X tadi. Ini Y1-nya akar X, Y2-nya ini Y2 ya. Y2-nya adalah 12 kurang X. Nah, kita hitung sini berapa? Integral Y1, oh dia ganti. Y1 adalah akar X, dx. Ditambah, ini 9 per 12, Y2 adalah 12 kurang X. Berbeda-beda ya. Nah, ini kalau ada akar, diubah pangkat tak sebenarnya. X pangkat setengah enggak? Halo? Paham nggak maksudnya? Kalau akar X dijadikan pangkat tak sebenarnya. X pangkat setengah kan? Ditambah, ini boleh dihitung atau ditunggu boleh. Saat ini 12 kurang X dx. Nah, baru kita hitung. Ini rumusnya apa? Integral X pangkat N rumusnya apa? 1 N plus 1 X pangkat N plus 1. Agak batas 0,9 ditambah. Nah, ini mau dikasih kurung boleh. Ini berapa? Yang kedua, integral 12 dx, 12x min, ya kan? Integral 12 dx. 12 integral dx kan x, 12x. Integral x pangkat 1 berapa? 1/1 tambah 1. 1/2 enggak? 1 tambah 1 boleh gini. X pangkat 1 tambah 1. Agak batasnya 9 sampai 12. Ya. 9 sampai ini 9 sampai 12. Sehingga ini hasilnya berapa? Setengah tambah 1 berapa? Halo. 1/2. 1/2 dibulat. Halo. Setengah tambah 1, 1/2. 1/2 dibulat 3/2. 1 bagi 3/2 dibalik 2/3. Terus ini X pangkat 1/2 kan? Batasnya 0,9. Oke. Ditambah ini 12 X min. Ini N-nya 1 tambah 1. Ya, N tambah 1 berarti 1 tambah 1 1/2. X kuadrat. Batasnya 9 sampai 12. Nah, kemudian berikutnya jadi luas area atau luas daerah ya, adalah berapa? Ini 2/3. X pangkat 1/2 itu apa? X pangkat 1/2 sama enggak? X akar X. X pangkat 1 X pangkat setengah akar X enggak? Iya, Pak. Ya. X pangkat 1 X pangkat setengah akar X. Harga batas berapa tadi? Harga batas dari 0 sampai 9 ya. Beda ya. Dari 0 9 ini kasih kurung ini ya. Ditambah yang berikutnya adalah berapa tadi? Nah, ini. Ini 12X kurang setengah X kuadrat. Harga batas 9 sampai 12. Ya. Usahain aja. Nah, sekarang masuk selesaikan nih berapa nih? 2/3. Nah, ini boleh X akar X batas atas apa? 9 akar 9. Itu enggak?
X batas atasnya kan 9 nih. 9 X akar X, artinya 9 akar 9 dikurang X batas bawah 0. Berarti 0 akar 0. Ditambah, ya, ini 12 kali X batas atas 12 dikurang batas bawah 9. X kurang X ya. X batas atas 12 dikurang batas bawahnya 9. Dikurang setengah kali X kuadrat batas atas 12 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 9 kuadrat. Paham nggak nih? Halo? Paham, Pak. Sehingga ini 2/3 kali 9 kali berapa? Akar 9 berapa? 3 anak? 0 kali akar 0, 0. Oke. Ditambah 12 kali berapa nih? 12 kurang 9, 3. Setengah kali. Nah ini supaya cepat hitung mesti ingat enggak? Rumus A kuadrat kurang B kuadrat apa? A tambah B kali A kurang B. Betul enggak? A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Lebih cepat gitu enggak hitungnya? Halo, daripada 12 kuadrat 1/4 dikurang 81. Panjang ya. Ya. Oke. Kemudian ini menjadi 2/3 kali 9, 27. Ya enggak? Halo. Iya, Iya, Pak. Pak. 9 kali 3. 9 kali 3, 27. Ini coret, ini 1. Ini berapa? 9 ya. Ya enggak? Tambah berapa nih? Ini 12 kali 3. Berapa? 36. 36. Ini setengah kali berapa nih? Ini jumlahkan 63. 21 enggak? 12 tambah 9. Ini 12 kurang 9, 3 enggak? Sehingga hasilnya berapa sini? Ini 20 bagi 3, 9 kali 2, 18. Tambah 36. Min berapa nih? 60. 21 kali 3, 63/2. Nah ini jumlahkan dulu berapa nih? Dan jumlahkan berapa? 8 tambah 6, 14. Tambah 1. 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5. 54 enggak? Dikurang 63/2. Nah, samaan penyebut. Ini kurang 63. Ini 54 ini kali 2. Berapa? 108 enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. 63 tadi ya. Nah, sekarang 108 kurang 3 berapa? 8 kurang 3, 5. 10 kurang 6, 4. Bagi 2. 45 bagi 2 berapa? 44 bagi 2 kan 22. Sisa 1. 1/2 kan? Ya kan? Iya, Pak. 45 itu kan 44 tambah 1. 44 bagi 2 kan 22. 1 bagi 2 setengah. Sama enggak hasil sama tadi? Halo? Sama, Pak. Sama yang tadi sama enggak apa nih? Ini juga Sama. 22 setengah. Jalannya beda. Kalau yang ini tadi pakai sumbu Y ya. Batas atas kurang batas bawah, di kanan kurang kiri itu artinya. Yang tadi gambar ini. Ya. Ini yang kuning ini dikurang hijau itu maksudnya. Yang kuning ini miring nih apa X ada 12 kurang Y dikurang Y X sama dengan Y kuadrat. Agak panjang, agak susah ya. Mungkin mana lebih mudah? Cara sumbu Y atau cara sumbu X? Halo? Terserah Anda nanti mengerjakannya mana. Halo? Cara sumbu X atau sumbu Y yang lebih mudah? Yang X, Pak. X, Cara Pak. X. Iya, cara X lebih mudah sebetulnya. Cuma agak panjang ya. Nggak apa-apa. Ya, kalau cara sumbu X lebih mudah ini cara kedua ya. 21 tambah 22. Cuma agak panjang aja. Nah, kalau yang cara yang ada sumbu Y ini, dia sekali jalan. Ya, Anda lihat kan? Dia langsung X2 atau yang paling kanan dikurang yang paling kiri. Kanan kurang kiri. X2 kanan, X1 kiri. Cara sumbu Y. Batasnya batas Y. Anda lihat dari gambar. Batasnya Y-nya dari 0 sampai 3 kan batasnya sumbu Y. Ya ada dua cara nih. Ada dua cara. Yang ada kerjaan satu cara, enggak usah dua-duanya. Paham maksudnya? Di sini saya terangkan dua cara, tapi Anda dalam ujian atau dalam tugas boleh kerjakan salah satu aja yang Anda anggap mudah. Sudah jelas sampai di sini? Jelas, Bapak. Yang lain? Yang lain jelas nggak?
Kok diam aja nih? Jelas, Pak. Oke. Oke. Kalau sudah, kita teruskan lagi. Ini waktunya agak mepet ya. Nah, nomor 3. Hitunglah volume benda putar yang dibentuk oleh area atau daerah antara kurva parabol dengan linear yang diputar dari sumbu Y. Oh, ini dari sumbu Y. Dari sumbu Y. Jadi, ini minta dari sumbu Y. Ya. Langkah pertama, kita cari dulu titik potongnya. Coba. Ini pangkat 2. Jadi, dia terhadap sumbu apa? Sumbu Y minta sini ya. Sumbu Y ini. Kalau sumbu Y berarti X ya. Jadi kalau kita gambarkan. Kalian pikir bukan jika penduduk Vietnam, kalian bisa angkat tangan kalian dengan emoji di kolom komentar. Bocor. Suaranya bocor itu. Oke. Ya, kurang bagus. Tambah jelek lagi. Masih pelan. Ya, udah. Nah. Sumbu Y. Y sama X kuadrat gimana tuh gambar? Atau kita gambarkan ini dulu. Y sama dengan X kuadrat. Dan Y sama dengan 2X. Iya, aku bantu masukin ya. Y sama dengan Y. Etalase akunya nomor 110. Etalase aku nomor 110. Halo. Y sama dengan Y ya. Jadi Y yang pertama terserah nih. X kuadrat sama dengan 2X. Ini boleh pakai gini dulu ya. Jadi X kuadrat pindahkan nih. X kuadrat kurang 2X sama dengan 0. Difaktorkan. Ada yang sama X keluarkan. Tinggal X min 2 enggak? Halo? X pertama 0. X kedua berapa? 2 enggak? X kurang 2 sama 0 berarti X sama dengan 2. Jadi 0 dan 2. Tapi kita mau cari batas Y-nya. Terserah mau pakai mana. X kuadrat atau 2X sama nih. Coba ada masuk X kuadrat. Berarti Y adalah 0 kuadrat. Berarti Y adalah 0. Ini sama juga. Y adalah X kuadrat. Berarti sama dengan 2 kuadrat. Sama dengan 4. Nah, ini mungkin kita langsung sini. Sorry. Saya mau hapus di coret. Jadi ini bisa di sini dimasukkan sini 0 kuadrat. Ya. Sehingga Y adalah 0. Sehingga titiknya di sini menjadi titik berapa? X-nya 0, Y 0. Di sini titiknya X-nya 2, Y-nya 4. Berarti titiknya nanti 0,0 di sini. Dan 2,4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Di sini ya. Ini 2,4. Nah, grafiknya mana? Yang satu parabola, yang satu linear. Ini yang linear lurus. Ditarik lurus. Warnanya lain deh. Ya. Kita tarik warna hijau misalnya, yang lurus. Hijau. Terus yang apa? Yang ini merah. Ya. Parabola merah. Ya, parabolanya. Ini parabola. Nah, jadi yang hijau ini Y sama dengan 2X, yang merah ini Y sama dengan X kuadrat. Sudah paham? Jadi yang ini yang diputar. Nah, berapa diputar terhadap sumbu Y? Minta sumbu Y kan nih. Ini sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Berarti ini bayangannya 2 sini. 1, 2. Berarti ada bayangannya sini. Bayangannya di sini gitu. Itu ada parabolanya. Kurang bagus ya ini.
Nah, ini bayang kuning-kuningnya sini. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y, jadi bentuknya jadilah seperti apa tuh? Yang putih ini apa nih? Yang putih ini bentuknya kerucut, betul nggak? Kerucut terbalik. Halo? Betul, Pak. Iya, betul. Betul, Pak. Ya, kerucut terbalik. Tapi itu lobang ya. Yang putih ini lobang. Nah, ini sebetulnya yang ini parabola nih. Yang luarnya, yang luar ini. Ini parabola dikurangi kerucut sebetulnya, itu volumenya sebetulnya. Iya kan? Cuma kita enggak punya rumus itu kan. Parabola kan enggak ada rumus ya. Ada enggak volume parabola? Enggak ada. Jadi kita pakai rumus yang integral gitu ya. Nah, volume benda. Kalau diputar ke sumbu Y, batas Y-nya berapa sini? Di sumbu Y, di sumbu X nih, Y sama dengan 0. Di sini Y berapa nih? Di tinggi tadi 4 ya. Ya enggak? Itu 2, 3, 4. Kan 2,4 nih. 2,4 sama 0,0. Berarti Y sama dengan 4 di sini. Jadi batasnya dari 0 sampai 4 ya. Batasnya dari 0 sampai 4. Jadi volume benda putar adalah, oh ya, diputar sumbu ya, ditulis. Harus ditulis ya, diputar terhadap apa? Diputar terhadap, ya, diputar terhadap sumbu Y. Sehingga volume adalah P integral. Nah, hati-hati ini. Ini dua kurva ya. Lihatnya dari sini ya. Yang atas ini adalah kalau ini namakan Y1, ini Y2 kan. Y2. Y1. Y1-nya 2X, Y2-nya X kuadrat. Berarti oh iya harus dibalik, sorry. Harus dalam X kan. Kalau Y sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat adalah Y. Nah. Halo? Kalau Y sama dengan ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat, maka X kuadrat adalah Y, X berapa? Akar Y kan? Inilah X2-nya. Nah, itu ini. Y sama dengan 2X. Ini. Y adalah 2X. Maka X berapa? Y bagi 2. Per 2. Y bagi 2 atau setengah Y. Enak. Jadi X adalah X1 sini. Ini X1, ini X2. Jelas sampai sini? Ini X1, setengah Y. Ini X2, akar Y. Dalam Y kan? Kan ada sumbu Y. Batasnya ini tadi. Batasnya 0 dan 4 ya. Oke, kita jawab ya. Jadi sini batasnya 0 sampai 4, ya kan batasnya 0 sampai 4 ya tadi. Batasnya dari 0 sampai Y-nya. Kemudian di sini rumusnya X. Apa? X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Jangan lupa ada DY ya. Pi, ada Pi-nya. Kalau volume ada Pi-nya. Halo? Paham nggak ini? Halo? Paham, Bapak. Oke. Jadi volume sama dengan Pi. Nah, kita masukkan. Berapa? X2 kuadrat berapa? Mana dia? X2-nya akar Y. X2 kuadrat sudah ada seperti sini. Ya nak? X2 kuadrat Y kan? Halo? Iya. Atau akar Y pangkat 2 boleh juga. Mau tulis boleh juga akar. Jadi akar Y pangkat 2 dikurang X1-nya berapa? X1-nya dari apa? Setengah Y ya. Setengah Y di pangkat 2. Setengah Y di pangkat 2 ya. Setengah Y di pangkat 2. Ini kurung. Jangan lupa kurungnya. D. Jadi ini hasilnya Pi 0,4. Berapa nih? Akar Y pangkat 2 Y kan? Dikurang setengah pangkat 2 seperempat Y pangkat 2 Y kuadrat. Kurung D. Sehingga ini ada Pi. Nah, integral Y pangkat 1 apa? Seper pangkatnya 1 plus 1 kan? Seper N plus 1 Y pangkat N plus 1. N-nya 1. Seperempat kali Y pangkat 2 diintegralkan apa?
seper N 2 plus 1 Y pangkat N 2 plus 1. Agak batas semua 0,4. Halo, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ini jalannya sudah rinci ya, rincian sekali ya, rinci. Sehingga hasilnya berapa volumenya, volume putarnya, Pi, gitu. Terus ini kita hitung, ini berapa? Seper N-nya 1 tambah 1 kan, seper N plus 1, 1 tambah 1 setengah. Setengah Y pangkat 2, ya enggak? Dikurang seperempat, nah ini mau langsung beli. Ini kan 3 nih, 2 tambah 1, 3 kan. Seperempat kali sepertiga berapa? Halo? 1/12, Pak. Ya, betul. 1/12. Dikurang ya. Dikurang 1/12. Kok ada ini? Ini kok bisa ada di sini? Nggak mau hilang ya. Oke. Ya, 1/12 dikali berapa nih? Ini adalah Y pangkat 3 ya. Y pangkat 3. Wah, ini enggak terekam ya. Tidak tertulis nih. Bakal hilang nih. Oke, ini bentar ya. Ini tadi harus itu dulu. Masih bakal hilang dari sebelum hilang. Oh, kita save dulu ya. Kita save dulu. Pengalaman tuh sering hilang gitu. Masukkan ke mana? Ini. Bol. Bol. Yang banyak ya. Di dalamnya 25. Ini saya ngajar banyak sekali. 25. Terus ini di mana ya? Whiteboard. Yang terakhir ini. Oke. Replace. Berarti ini harus stop share dulu ya. Kita stop share-nya. Baru apa? Cuma hilang itu yang tadi itu ya. Itu kadang-kadang ngapa begitu saya bingung juga tuh. Ya. Tapi ingatkan saya harus di-share lagi. Enggak ini. Kita buka lagi ya. Ini tadi udah. Ini sudah di-save ya. Baik, kita buka. Kita open lagi. Harus di-share ya. Ini. Oh, saya ini ada gangguan lagi sini. Nah, ini masih ada ini. Ini harus dihapus ya dulu. Nah, Anda lihat kan hilang kan? Benar hilang kan? Yang tadi? Ya udah ada apa-apa. Ya, kita mulai. Ini, oh ya, saya harus share dulu. Lupa di share enggak ini. Di share dulu. Share. Share. Ini ya. Kemudian saya hidupkan lagi ini ya. Yang ini harus di on, ini off tadi kan, dihidupkan on. Harus dihidupkan lagi supaya simpan lebih aman ya. Nah, sudah kita simpan ini lebih aman. Jadi itu biasanya begitu kalau saya matikan, sudah di save dimatiin bakal hilang tuh. Anda lihat ini kan tinggal V aja. Tadi ada tulisan dari kan. Nah, V-nya berapa tadi? Pi ini setengah Pi dikali dengan apa? 1/2 Y kuadrat, ya kan? 1/2 Y kuadrat ini warna hitam putih.
Merah ya. Salah saya. Nggak apa-apa ya. Terus dikurang 1/4 kali 1/3 dari apa? 1/12. Y pangkat berapa? 2 3. tambah 1, 3 ya. Agak batas 0,4 ya. Agak batas 0,4. Jadi Pi adalah setengah kali. Nah ini. Y kuadrat batas atas berapa? 4 pangkat 2 ya kan. Y kuadrat batas atas dikurang batas bawahnya 0. 0 kuadrat. Jadi Y kuadrat batas atas dikurang Y kuadrat batas bawah. Min 1/12 kali Y kuadrat batas pangkat 3. Y pangkat 3 batas atas dikurang Y pangkat 3 batas bawah. Ingat yang 0 hilang aja. Nggak usah dipikirkan. Ya kan? Kan 0 bakal hilang. Maka tinggallah apa nih? Pi dikali setengah kali ini 4 kuadrat berapa? 16. 1/12 dari 4 pangkat 3 adalah 64. Ya enggak? Jadi volumenya adalah Pi dari ini 8. 16 kali setengah. Ini adalah dibagi 4 berapa nih? Ini bagi 4 3. Ini bagi 4 berapa nih? 16 ya? Halo? 64 bagi 4 16 enggak? 16/3. Nah, jadikan per 3 semuanya. Kalau jadi per 3, ini 3 kali 8 berapa? 24. Min 16/3 kan? Nah, Pi kali berapa? 24 kurang 16 berapa? 8 ya? 8. Ya, hasilnya adalah 8 Pi/3. Inilah volume benda putar 8 Pi/3. Nah, jelas sampai sini? Ini sudah Jelas, set Pak. otomatis ya. Jelas, Pak. Nah, Anda kelihatan nggak nih? Anda yang tahu, saya kadang-kadang nggak lihat. PPT-nya kelihatan sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Kalau sudah, ada pertanyaan nggak di sini? Halo? Belum, Pak. Belum. Kita lanjutkan. Masih ada 2 soal lagi. Ini, 1 soal lagi ya? Ini apa? Oh ya, nomor 3 tadi. Oke. Nomor 3 nih. Oh ya. Nomor 2. Nomor 2-nya ada 2 tadi ya. 2 jalan. Nomor 3 dan nomor 3 barusan kita kejar itu nomor 3 itu sebetulnya. Ya. Hasilnya yang ini diputar dari sumbu Y, hasilnya 8 Pi/3. Kalau diputar dari sumbu X, hasilnya 64 Pi/15. Beda ya. Oke. Sekarang ini. Ya. Ini gambarnya. Hitung volume benda putar bila daerah D yang dibatasi oleh, ini adalah parabola ini min S kuadrat tambah 4, sumbu X dan sumbu Y di kuadran pertama bila diputar mengelilingi garis X sama dengan 2. Nah, bagaimana tuh? Jadi kalau kita gambarkan, ini sumbu, lupa digambar tadi, harus digambar dulu ya. Supaya nggak hemat waktu sudah. Ini nggak bisa bagus. X sama dengan 2, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, X sama dengan 2 ini. Di sumbu Y, sumbu X. Oke. Terus ya kasih tahu ini artinya apa nih? Kalau Y dengan 4 kurang X kuadrat, ini sama enggak? Y dengan min X kuadrat tambah 4. Halo? Sama, Pak. Puncaknya berapa sih? Sama, Pak. Ini artinya sama enggak? Min X kurang 0 pangkat 2 tambah 4 enggak? X kuadrat itu artinya X kurang 0 pangkat 2 enggak? Berarti ini puncaknya 0,4. 0,4 ya. 1, 2, 3, 4.
Puncak ya. Puncaknya ada di 0,4. Ini puncak P ya. Nah, terus kalau puncak 0,4. Kalau syaratnya sumbu titik potong dengan sumbu X apa? Kalau kita gambarkan titik potong dengan kotor. Titik potong dengan sumbu X, Y0 kan? Halo? Nah, Y ini sendiri apa? Y ini adalah 4 kurang X kuadrat. Berarti Y-nya 0, ya, Y 0, maka sama dengan 0 adalah 4 X kuadrat. Pindahkan, X kuadrat adalah 4, berarti X berapa? Plus minus akan 4 enggak? Berarti X adalah plus minus 2. Berarti ini ada 2 sini, min 1, min 2. Min 1, min 2. Ada 2 di sini. Jadi kalau kita gambarkan, ini bukan kuadran pertama. Bukan, ini kuadran kedua ya. Ini kuadran pertama. Nah, parabolnya yang warna ini. Saya kasih merah. Nah, nih. Ya, yang ini yang merah. Oke. Ini sumbu. Ini sumbu putarnya X sama dengan 2. Sumbu putarnya. Ya, tempat putarnya di sini kan. Nah, dia bilang apa tadi? Baca nih. Hitungi volume benda putar, ya, hitungi volume benda putar. Bila daerah itu dibatasi oleh parabola itu ini dibatasi oleh parabola. Kemudian sumbu X, ini sumbu X. Harus kasih warna. Ya, yang ini sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu Y. Di kuadran pertama. Kuadran pertama ini enggak. Baca hati-hati ya. Menerjemahkan ceritanya. Sampai sini, paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, dari ceritanya kan parabola, ini parabola. Ya. Y apa tadi? Y sama 4 kurang X kuadrat. Sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ya. Nah, diputar cara ini. Berarti ada bayangan nggak sini kan? Ini 4. Berarti bayangannya itu ini kan. Nah, bayangannya itu ini kan. Ini bayangannya. Ini bayangannya. Kemudian diputar terhadap sumbu X. X sama dengan sumbu X sama dengan 2. Nah, itu. Diputar ini. Kayak apa nih? Kayak topi ya. Topi terbalik. Trompet juga bisa. Tapi yang putih itu yang trompet ya. Yang kuning ini yang tanya follow ini berarti juga ada di bawahnya juga ada apa? Lengkungannya ya, gitu. Ya nak? Ada lengkungannya. Ini juga kuning ya. Berarti yang putar kan itu seperti silinder, tapi yang tengah yang putih ini adalah yang seperti trompet ini kosong, lubang. Ya. Paham maksudnya? Halo? Kok pada diam nih? Jelas nggak maksudnya nih? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Iya, Pak. Nah, paham, sekarang Pak. saya tulis parabolanya ini tadi rumusnya apa? Y sama dengan 4 kurang X kuadrat, ya kan? Kayak itu kan yang lengkung nih. Sama, lengkung juga sama. Oh, yang sebelah sini ya. Sorry, bukan yang ini. Maaf, terbalik. Yang sini ya. Y sama dengan 4
dikurang X pangkat 2. Yang sebelah sini. Ini diputar terhadap X sama dengan 2. Tetapi yang daerah yang kita hitung adalah batasnya mana? Jadi ini ada 0, 1, 2. Atau kita ambil daerah ini yang kita ambil ya. Daerah yang koran pertama, ini koran pertama nih. Kita ambil ini, berarti 0, 1, 2 ya. 0, 1, 2. Berarti kalau diputar terhadap sumbu, ini artinya X sama dengan 2 ini adalah sejajar enggak dengan sumbu, sejajar enggak dengan sumbu Y? Halo? Halo? Ini kan sumbu Y nih. Ini saya kasih warna hijau ya. Ini sumbu Y, warna hijau. Nah, ini hijau juga. Ini sejajar nggak nih? Jajar, Pak. X sama dengan 2-nya. Sorry. X sama dengan 2 ini sumbu yang sejajar dengan sumbu Y nggak? Iya, Pak. Ya. Sejauh 2, jarinya 2, berarti seolah jarinya 2 diputar ya. Tapi yang volumenya dihitung yang kuning itu yang terjadi lengkungannya. Yang kuning. Yang putih ini adalah lubang kosong ya. Nah, kita punya rumus kalau diputar ya. Contohnya kalau ini diputar misalnya terhadap sumbu, ini diputar dari ini dari lengkungnya ini. Gini dulu ya. Kalau ini misalnya diputar dari sumbu Y ini adalah X sama dengan 0 enggak? Halo? Terus Iya, Pak. misalnya ada ini di kuadran pertama atau gini ya. Ini diputar atau ini. Ini 0 sampai 3 misalnya. Kalau ini diputar terhadap yang berarti ini min 3. Berarti ini bayangannya. Nah, warna ini yang aslinya ini kan. Ini aslinya. Kalau ini diputar terhadap ya, diputar terhadap sumbu Y, apa yang terjadi? Gitu kan? Sehingga warnanya itu yang hijaunya itu yang ini adalah yang bayangannya. Ini hijau, ini semuanya ini kan. Bisa lengkap seperti modelnya buah harma. Ini enggak? Pion. Buah. Nah, kalau gini berapa volumenya? Volume adalah batasnya sumbu Y, tar sumbu Y ya. Ini kan tar sumbu Y. Batasnya dari Y-nya dari 0 sampai tinggi ini. Tingginya umpamanya sini ada berapa nih? 5 misalnya. Atau 7. 7 ya. Berarti 0 sampai 7 tingginya. Y-nya, Y ini Y ya. Y dari 0 sampai 7. Terus ini X kuadrat D ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ini 0 sampai 7 X kuadrat DY. Ini artinya sama enggak? 07 X dikurang 0 pangkat 2 DY. Sama enggak? X kuadrat ini sama enggak? X kurang 0 pangkat 2. Halo? Iya, sama, Pak. X kurang 0 kan X pangkat 2. Ini maksudnya gini, ini sumbunya nih, ini artinya ini artinya yang sumbu Y tadi. Ini sumbu Y itu X sama dengan 0 enggak? Berarti X kurang 0 kan? Sumbu Y ini nih. Sumbu Y itu X sama dengan 0 kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. 0. Nah, sekarang kalau sumbunya ini, nah, ini saya gambarkan lagi. Ini tadi, ada gini. Sumbunya ini siapin, ini bentuknya tetap. Ini 3 sini. 3.
Ini kasih istilahnya supaya ngerti ya. Nah, yang warna hijau kan tetap yang ini ya. Warna hijaunya tetap ini. Tetapi dia misalnya ini ya diputar di X sama dengan 3. Pas ini ya. Di titik ini ya. Jadi ini apa? Ini adalah X sama dengan 3. Apa yang terjadi? Itu bayangannya di situ kan? Betul enggak? Ini menjadi Iya, Pak. 0, 3, ini 6. Pasti enggak? Ini kan sama panjang nih jari. Jadi diputar gini kan? Lengkung, dilengkung juga. Halo. Hijau yang baru, yang bayangannya sini. Bayangannya. Ya. Nah, kalau yang 3, ini sama-sama 0-nya saya ganti 3. Sama enggak artinya? Berarti di sini akan terjadi apa? Volume. Hati-hati nih. Batasnya dari mana? Bentar. Ini X kurang 0,3 ini menjadi X kurang, ini X sama dengan 3 kan? 3 pangkat 2 enggak? DY. Berarti ini tadi kan 0, 0 ya. Ini 0. 0 ini adalah X dengan 0 sumbunya. Sumbunya X 0. Kalau sumbunya ini 3 enggak sini? Halo? Berarti ini Iya, Pak. X sama dengan 3 enggak sini? Sumbunya sini artinya X sama dengan 3 enggak? Sudah paham? Iya, Pak. Ini saya contohkan modelingnya, artinya kalau ini X kuadrat itu artinya X kurang 0. Mengapa 0 ini adalah terletak di sumbu Y? Ya, X dengan 0 itu terletak di sumbu Y. Kalau digeser, ini sumbu Y tadi ya, ini sumbu Y. Digeser ke X sama dengan 3, apa yang terjadi? Ya, X per 3 pangkat 2. Nah, batasnya batas Y ini. 0 sampai berapa? Misalnya ini 7, ya tetap ini batasnya Y dari 0 sampai 7. Sama. Nah, soal ini terjadi apa namanya? Pergeseran sumbu, betul enggak? Jadi ini X sama dengan 0, sekarang menjadi X dengan 3. Bisa mengerti maksudnya? Halo? Mengerti. Oke, Pak. Sudah paham sampai sini? Nah, baru kita masuk ke sini. Soal sebenarnya. Nah, tadi sumbunya awalnya kan di ini, kalau ini X sama dengan 0, ini jadinya parabola di sini enggak? Seolah di sini kan berputarnya di sini, Ini menjadi paraboloid, apa namanya? Paraboloida. Kata parabol ya. Paraboloida, jadi paraboloida. Tapi karena digeser sumbu Y-nya ke X sama dengan 2, maka bentuknya terjadi seperti yang saya gambarkan ini. Nah, batasnya Y-nya dari mana? Y-nya dari batasnya sumbu Y. Sumbu X, Y sama 0, di sini sumbu berapa nih? Y sama dengan 4 enggak? Halo? Jadi batasnya dari 0 sampai 4, betul enggak? Betul, Pak. Ya, 0 sampai 4. Nah, yang belakang itu adalah sumbunya. Jadi pengertian tadi, kalau ini 0 ini adalah berimpit, berarti sumbunya berimpit di sumbu Y. Tapi begitu saya geser sejauh 3, ini saya geser sejauh 3 dari sumbu Y, maka sini menjadi X kurang 3 kan? Pangkat 2 D. Paham? Jadi 3-nya apa? Sumbu Y enggak? Sumbu putar, sorry. Sumbu putar enggak? Sehingga kita dapat rumusnya ini adalah, rumus umumnya adalah apa? Volume adalah P integral, batasnya apa? AB misalnya. Terus ini X dikurang sumbu putar, itu enggak? Kurung kuadrat DY. Halo? Betul, Inilah Pak. formula umumnya, ini umumnya. Sumbu putarnya itu apa? Kalau sini X sama dengan 3, kalau sini X sama dengan 0 kan? Kalau X sama dengan 0 kan X kurang 0, X. Ini X kuadrat DY. Ini hasilnya. Ya, X kuadrat DY. Tetapi kalau sumbu putarnya adalah X sama dengan 3, berarti sini X kurang 3. Sudah nangkap maksudnya?
Halo? Iya, Pak. Ya, udah. Kalau sudah, kita jawab jadi volume ini diputar terhadap sumbu apa? Diputar terhadap apa? Terhadap sumbu, saya tulis sumbunya ya. Terhadap sumbu X sama dengan 3. Ya. Maka volume benda putarnya adalah Pi integral. Nah, batasnya berapa tadi? Kalau dari gambarnya. Batasnya 0 sampai 4. Betul enggak? Y-nya dari 0 sumbu X sampai ketinggian 4. Perpotongannya atau puncaknya. Berarti Y dari 0 sampai 4. Di sini X kuadrat. Nah, X, hati-hati. X kurang apa? Rumus umumnya. Sumbu X sama dengan 3. Gitu enggak? Sumbu X sama dengan 3. Kurung pangkat 2 D D, ya nak? Sumbu X sama dengan 3 nak? Iya, X Pak. sama dengan 3, ganti 3 ya. Jadi berarti Pi adalah, volume adalah Pi dari 0 sampai 4. Di sini X kurang 3. Tadi sumbunya X dengan 1 ya? Berapa sih? Apa itu X sama dengan 3 atau 2, Pak ya? 2. Dua, Saya Pak. salah. 2. Maaf. Iya ya. Maka tadi ini 2 ya. Jadi X dengan 2, berarti kita ganti sini menjadi X sama dengan 2. Ini 2. Ini X kurang 2 kurung kuadratnya nak? DY. Awalnya ini kan X kurang 0 kurung kuadrat. Kalau 0 itu adalah sumbu Y. Kalau diganti 2, berarti ya X sama dengan 2, berarti sumbu putar X2, berarti ganti 2. Nah, sampai sini jelas? Halo? Yes, Pak. Jelas, Nah, Pak. ini kita selesaikan berapa? Ya, dari sini ini baru kita selesaikan. Jadi volume benda putar adalah Pi 0,4. Nah, tadi pesamannya, pesaman parabolnya apa tadi? Y adalah 4 kurang S kuadrat ya. Y adalah 4 kurang S kuadrat. Nah, berarti X ini berapa sih? Dipindahkan, berarti ini X kuadrat sama dengan 4 kurang Y. Nah, kalau ini diketahui, berarti min S kuadrat pindah ke kiri di plus, 4 tetap, Y pindah ke kanan jadi min. Sehingga X berapa? Akar 4 kurang Y. Kita ambil yang positif ya. Ini kita ambil yang positif. X ya. Nah, X-nya kita ganti. X-nya kita ganti jadi akar 4 kurang Y kurang 2 pangkat 2 D. Jadi yang kita ganti sih X-nya. X-nya kita ganti dengan akar 4 kurang Y. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke. Nah, jadi volume adalah Pi 0,4. Ini kita selesaikan dulu berapa nih? Ini rumus siapa? Kuadrat suku yang ini nak, kuadrat suku yang pertama jadi akar 4 kurang Y kurung kuadrat di 2 kali plus kali min ya. 2 kali 2 4 ya kan? Halo? Ya, mungkin jalannya boleh. Kalau mungkin jalan lengkapnya ini plus oke. Ini min ya. Jadi ditambah 2 kali min 2 kali suku pertama 2 kali suku pertama akar 4 kurang Y dikali dengan suku kedua. Betul enggak? 2AB kan? 2AB ditambah kuadrat suku kedua. Kurung D. Halo? Paham nggak nih? Ini kuadrat suku pertama ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua pangkat 2. Apa? A min B pangkat Paham, 2 Pak. rumusnya. Kan A sebetulnya A kurang B pangkat 2 rumusnya adalah A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat enggak? Kalau mau pakai ini kan jadi min nih. Plus kali ini kan min. Sehingga terjadi berapa volumenya? Volumenya adalah Pi integral 0,4 itu batas Y-nya. Nah, akar pangkat 2 hilang akarnya enggak? Halo.
Akar di pangkat 2, hilang Hilang, akarnya. Pak. Jadi 4 kurang Y, gitu, kurung gitu ya. 4 kurang Y. Ditambah, ini min 2 kali 2, min 4 ya. Min 4 akar 4 kurang Y. Terus yang terakhir min 2 pangkat 2 plus ya. Plus 4. Min di pangkat 2 plus 4. Ini jangan lupa kurungnya. Siku DY. Nah, ini 4 tambah 4 bisa enggak dijumlahkan? Ya. 4 ditambah 4 berapa? Jadi volumenya 8, Pak. Pi ya. Pi integral 0,4. 4 tambah 4 8 dikurang Y ya. Min 4. Terus ini jadikan pangkat tak sebenarnya. Pangkat setengah enggak? DY. Halo? Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. baik. Ini mau dikurung boleh. Nah, sekarang kita pecah nih di 2 integral. Gimana? Kalau kita pecah, volume adalah Pi dikali, ini dipecah, integral 0,4, 8 kurang Y DY. Terus min 4 boleh dikeluarkan. Ya, min 4-nya keluarkan. Integral 0,4, Y min, 4 kurang Y. 4 kurang Y, pangkat setengah DY. Betul enggak? Halo? Paham enggak itu? Kok diam aja nih? Paham, Ini Pak. ngerti enggak? Yang Paham, ini paham. kita pecahkan jadi integralnya ini sendiri, dipecah, ini pecah lagi kan. Menjadi 2 integral. Tapi ini namanya belum sama nih. Ini U pangkat N DY. Harusnya apa? U pangkat N DU. Ya enggak? Jadi ini Pi. Nah, ini boleh kerjaan berapa nih? Integral 8 DY berapa? Integral 8 DY, 8Y. Ya enggak? Min integral 8 DY, 8Y. Kalau enggak bisa boleh pecah ya. Ya boleh enggak? Anda mau pecah boleh. Mau dipecah ini menjadi 2 bagian. Oke. Integral 8 DY. Ini 8 kali DY kan 8Y. Jadi ini 8-nya keluar, 0,4 DY. Min integral 0,4 min keluar ya, Y DY. Y pangkat 1 DY. Terus ini min 4. Ini kasih jarak sini ya, jarak. Integral 0,4 ini apa? U pangkat N DU. Sengaja 4 kurang Y. Sengaja ya. U pangkat N ini kan, ini U nih. U pangkat N DU. Nah, sengaja ya. Nah, DU-nya berapa nih? Kalau kita hitung DU-nya ini ada 0 min 1 DY. Nah. 4 diturunkan 0 min Y turunkan 1 kali DY. Hasilnya apa nih? Ini jadinya min DY enggak? Halo? Ya, Pak. Min DY. Padahal yang ada sini apa? Yang ada sini apa? DY saja tadi. Berarti terjadi kelipatan min. Maka sini dikali min 1. Ya. Dikali min 1. Supaya jadi plus 1. Atau seper min 1. Sama aja kan. Seper min 1 ya min 1 juga. Supaya min 1 kali min DY kan plus DY. Paham maksudnya? Min 1 dikali min DY adalah plus 1 DY. Itu maksudnya. Sudah ngerti maksudnya mengapa dibuat demikian? Halo? Ini Iya, paham, Pak. warnanya ini biru saya. Ini akibat ini dari sini ya. Ini min 1-nya min DY supaya jadi plus 1 DY dikali min 1. Atau dikali seper min 1 sama aja. Kalau 5 DY seper 5. Kalau ini min 5 DY min seper 5. Ini min 5 DY ini min seper 5 ya. Atau seper min 5 ya, seper min 5 boleh juga. Sehingga ini hasilnya apa? Pi. Ini selesaikan ini apa nih? Integral 8 DY, 8Y enggak? Halo, integral DY kan Y. 8-nya tetap pengali. Integral DY Y min. Integral Y pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 Y pangkat N plus 1 ya enggak? Seper N plus 1 Y pangkat N plus 1. Harga batas
Sama ya. Ini kan sama gabung dia. Nah, min kali min apa nih? Plus 4. Terus ini U pangkat N. Rumus apa? Ini kan integral U pangkat N DU apa rumusnya? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C kan? Masih ingat? Berarti ini seper N-nya berapa? Setengah. Seper N plus 1. U-nya 4 kurang Y pangkat N plus 1. N-nya saya lingkari ya. Harga batas semuanya 0,4. Harga batasnya. Halo? Jelas Ya, sampai Pak. sini? Ya. Nah, ini saya tunjukkan ini N-nya ya. Ini N-nya, ini N-nya. Ini N-nya, ini N-nya ya. Yang saya lingkari. Sehingga hasilnya volume berapa? Volume P dikali. Nah, 8Y. Selesai dulu. 8Y. 8Y. Terus ini. Ini min 1/2 enggak? 1 tambah 1, 2. 1/2 Y pangkat 1 tambah 1. Y kuadrat ya. Halo? Iya, Pak. Berapa? Min setengah Y kuadrat ya. Min atau plus tadi? Min ya. Min 1/2 Y kuadrat. Ditambah 4 kali berapa nih? Ditambah 4 kali. Hati-hati deh. Setengah tambah 1, 1/2 dibulat 3/2 ya. 1 bagi 3/2 dibalik 2/3 enggak? Iya, Pak. 1 dibagi ini 3. 1/2 itu kan 3/2 kan. 1 bagi 3/2 kali 2/3. Kali 2/3 ya. Kemudian ini Y pangkat berapa? Oh, lama sekali. 4 kurang Y pangkat 1/2. 4 kurang Y pangkat 1/2. Ingat, kalau pangkat 1/2 itu artinya apa? 4 kurang Y pangkat 1. Pangkat setengahnya akar 4 kurang Y enggak? Kalau jadi ini enggak nih? Iya, Pak. U akar U ya. U akar U. U pangkat 1/2 kan U pangkat 1 U. U pangkat setengah akar. Akar U. Ya, U pangkat 1 yang ini 4 kurang Y. Akar U adalah akar 4 kurang Y. Jadi U pangkat 1/2 adalah U dalam kurung ini akar U ya. Itu artinya. Harga batasnya berapa? 0,4 ya. Harga batasnya 0,4. Udah masukkan nih. Ini boleh dikalikan ya. Jadi volume adalah P dikali apa? 8Y. Y batas atas berapa? 4. 0 ini batas bawah. 4 ini batas atas ya. Y batas atas 4. Y kurang Y. Y batas atas kurang Y batas bawah. Min setengah. Y kuadrat batas atas. Ya, ini Y kuadrat ya. Aku salah. Y kuadrat tadi. Y kuadrat batas atas, jadi 4 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ditambah 4 kali 2/3, 4 kali 2, 8/3. Nah, hati-hati nih. Dimasukkan nih. Apa tuh? Batas atasnya 4. Masukkan nih. Y-nya kita ganti. Y 4 kurang Y. Y-nya 4, gitu kan. Saya lingkari ya. Akar dari 4 dikurang 4. Yang Y-nya yang saya lingkari. Dikurangi 4 dikurang 0. Akar 4 kurang 0. Betul enggak itu? Betul, Pak. Ya. 0-nya saya lingkari. Ini batas bawah. Sehingga hasil ini kursiku ya. Terus volume adalah P dari yang 0-nya silakan aja dicoret ya, enggak usah dihitung ya. 0-nya hilang, 0-nya hilang. Udah itu ya. Yang lainnya udah. Jadi hasilnya sini 8 kali 4 berapa? 32 32. setengah kali ini 4 kuadrat 16 tambah 8/3 dari 4 kurang 4 0 akar 0 ya enggak? Dikurang 4 kurang 0 4 akar 4 kurang 0 4. Nah, 0 akar 0 habis enggak nih?
Ini hilang juga. Habis, Pak. Ya, ditinggallah Pi dikali 32 kurang setengah kali 16, 8. Awas nih. Tambah 8/3. Ini jadi 0 dikurang 4 kali akar 4 berapa? 2 ya? Halo? Akar 4 2 enggak? 4 akar 4 kan 4 kali 2 kan? Akar 4 itu ini kan? Iya, Pak. Oke. Jadi ini adalah Pi 32 kurang 8 berapa? 24, 24 Pak. ya? 24. Oke. Ini plus kali min ya. Min 8/3 kali 4 ke 2 8 enggak? 8, Pak. Jadi Pi kali 24 kurang 64/3. Nah, sama penyebutnya. Jadi volume adalah Pi dikali per 3. Gitu ya. Jadi ini min 64 tetap. Tapi 24-nya dikali 3 berapa? Penyebutnya. 72 ya? Halo? Iya, Pak. Karena 72 bagi 3 kan 24. Ya. Terus ini Pi kali berapa? 12 kurang 4, 8. 8 pas ya, per 3. Betul nggak? Di hasilnya Betul, Pak. 8 Pi per 3. Udah, selesai. 8 Pi per 3. Cocok. Sampai sini? Cukup jelas? Halo? Jelas, Bapak. Udah lewat hampir 4 menit. Nggak apa-apa. Sampai sini, nangkap nggak ceritanya tuh? Coba lihat juga video yang lainnya, yang mirip dengan ini juga, yang tahun-tahun yang lalu punya. Ada saya kasih nggak? Ada kan? Ada, Pak. Ya, tolong ditonton lagi ya. Ini saya sudah save otomatis, kemudian saya coba save lagi. Ini saya hilangkan off on-nya, kemudian saya save lagi. File, save as, masuk ke mana? Ke dokumen maksudnya. Ke G, ke ball. Nih, susahnya gitunya lari ke yang lain jadi ke ball yang ke 25 sih. 25 ya. Berarti udah 25 periode tadi ya. Terus dimasuk ke whiteboard di bawah ini. Ini yang paling akhir 3 Oktober kita save. Mudah-mudahan masuk atau enggak kita bisa ambil juga di itu makan waktu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Tidak ada, Pak. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ada yang bertanya lagi? Sudah, materinya yang ini sudah selesai. Minggu depan kita persiapan lagi TK 4. Selesai itu kita baru persiapkan untuk kuis, tapi saya nggak tahu modelnya. Kuis yang kedua, jadi ya kita latihan aja. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo. Sudah jelas, Bapak. Sudah jelas ya. Ya, masih recording. Oke. Ada yang mau ditanya tentang ini? Ini share-nya sudah hilang ya berarti ya. Ya. You cannot minimize zoom. Gitu. Kalau nggak ada, ya mungkin udah jam ini, kasihan yang di Jepang, sudah jam 11. Oke, kita sampai jumpa lagi di minggu depan. Masih kuliah tambahan ya? Tanggal berapa? Iya, Sekarang tanggal 3, Iya, tanggal 10 ya? 3 Iya. tambah 7, 10. Tanggal 10 Oktober. Ya, 10 Oktober kita apa? Nanti cuma tanggal 20 ada kuliah resmi. Itu yang kelas kecil ya. Tapi yang kelas TUDA boleh ikut, nanti saya kasih linknya. Antara 30 menit atau 20 menit sebelum mulai saya berikan linknya. Baik, sampai jumpa minggu depan karena waktunya sudah malam sekali. Kasihan yang Indonesia bagian timur, di Papua, sama Jepang ya. Sayonara, goodbye. See you next week.
on Terima Tuesday. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sayonara. Terima kasih, Pak. Malam, terima kasih. Sama-sama. kasih. Oke, kita end. Baik. End meeting for all.